selanjutnya. Ini ceritakan bagaimana pengalaman awal sampai sekarang. Jadi upaya penelusuran sejarah lokal di desa saya, Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, itu sebenarnya dimulai sekitar 4 tahun yang lalu. Sebuah upaya yang awalnya ingin mengerti tentang sejarah masa lalu desa, karena memang selama ini belum pernah ada sebuah uh, buku atau sumber literasi yang menerangkan sejarah desa, dan baru bersumber dari cerita rakyat dan legenda. Kemudian atas dasar itu berusaha untuk menelusuri berbagai jejak kekunoan yang ada di desa, dan awalnya masih sendiri pada waktu itu. Baru sekitar 3 tahun lalu mulai berhubungan juga dibantu oleh teman-teman dari komunitas penggiat sejarah di Ponorogo. Pada waktu itu ada Mahija Wengker dan juga bekerja sama sempat dengan Les Bumi NU. Dan sebenarnya saya berharap ada pemuda-pemuda desa yang dapat berhimpun dalam sebuah komunitas, dan itu akhirnya dapat terbentuk sekitar tahun lalu, jadi 2 tahun ini. Sekelompok pemuda, generasi muda desa yang kemudian bersedia bergabung membentuk sebuah komunitas penggiat sejarah, kemudian dinamakan Carangrejo Culture Center. Diawali dengan kegiatan mengikuti lomba Kemendikbud pada waktu itu, lomba cerita budaya desaku, dengan mengikuti lomba IC dan lomba video tentang sebuah tradisi kebudayaan yang ada di desa. Kemudian upaya menjadi lebih masif setelah terbentuknya komunitas, berhasil menghimpun berbagai jejak peradaban baik dari masa Hindu-Buddha, lebih dari 50 artefak fitur situs, kemudian masa Islam ada sekitar 35, dan itu menjadi sebuah upaya yang harapan dari komunitas ini ke depannya itu desa kami bisa memiliki sebuah database yang kami namakan Lumbung Sejarah dan Budaya Desa. Jadi sebuah sumber literatur sebagai pilihan bagi warga desa, di mana rangkaian sejarah mulai masa prasejarah, masa Hindu, masa babat desa di era Islam, hingga masa kolonial itu bisa terdokumentasi dalam sebuah buku, dan juga berbagai tradisi adat istiadat, kebudayaan, kesenian yang ada di desa juga terhimpun dalam sebuah buku dan sebuah database lengkap lumbung sejarah dan budaya desa. Itu sih harapan kita. Kerjasama dengan pemerintah desa, alhamdulillah mendapatkan dukungan, dan itu harapan kami ke depannya anak-anak muda ini yang dapat melanjutkan berbagai penelusuran, penggalian, penelitian sejarah untuk mengungkap lebih banyak mengenai sejarah masa lalu di desa kami. Ya. Bagaimana mengembangkan jiwa-jiwa anak milenial yang dia tidak termasuk dengan komunitas ini, yang istilahnya orang tidak kekeh dengan sejarahnya, bagaimana sikap menumbuhkan istilahnya pengetahuan atau ada penelusuran atau kajian terhadap sejarah seperti ini. Ya, salah satunya harapan kami nanti apabila sudah terbit dalam sebuah buku, itu bisa bekerja sama dengan pemerintah desa atau dengan lembaga lain untuk disebarluaskan, menjadi salah satu pilihan literasi, sehingga orang jadi mengenal sejarahnya masa lalu. Kemudian juga di satu sisi dengan anak-anak muda ini kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, apalagi yang menyimpan benda-benda artefaktual, itu benda-benda yang berharga, untuk tetap menjaganya dengan baik, sembari kita sosialisasikan arti penting keberadaan benda tersebut baik dari era Hindu ataupun di era Islam, agar itu tetap menjadi kekayaan budaya desa kami. Jangan sampai itu nanti hilang,
atau dijual atau rusak, dan harapannya suatu saat dapat berkembang menjadi museum desa misalkan. Harapan ke depan memang nanti akan mengalir saja mengikuti perkembangan ke depannya. Dan kehidupan sehari-hari komunitas ini seperti apa kehidupan apa yang harus dilakukan karena keberadaan Mas Widi di Surabaya terus komunitas misalkan di Ponorogo ini kehidupan sehari seperti apa? Apakah selain mungkin kegiatan apa kayak sejarah mungkin seperti apa yang dilakukan? Iya, karena memang komunitas ini terdiri dari berbagai pemuda dengan berbagai macam latar belakang, sehingga memang seiring dengan waktu kita harapkan ini sebuah proses pengkaderan. Kami punya media komunikasi melalui WhatsApp group, kemudian kita juga selalu komunikasi terkait dengan penemuan-penemuan baru, informasi-informasi baru, dan secara berkala juga kita bertemu untuk diskusi meskipun santai terkait perkembangan-perkembangan yang ada, termasuk misalkan baru saja kemarin kita melakukan kunjungan situs bareng-bareng untuk seiring dengan waktu nanti saya berharap kelompok ini menjadi semakin tergerak, semakin bersemangat untuk mengungkap sejarah dan kebudayaan lokal dari desa kami. Dan tadi saya dengar ada diskusi tadi itu ada salah satu fokus yang kayaknya setelah wawancara seperti apa yang cerita tadi lebih edukatifnya itu. Oke, jadi memahami sejarah salah satunya kita akan mendapatkan nilai-nilai positif yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita masa kini dan masa datang. Sebagai contoh adalah di desa kami itu terdapat seorang sosok tokoh warga desa. Beliau namanya Mbah Sukri. Beliau adalah anggota dari Laskar Hizbullah pada kisaran masa Perang Kemerdekaan tahun 1945. Dari sosok beliau kita bisa mendapatkan banyak hikmah untuk kehidupan kita. Ketika beliau seorang santri yang pada waktu itu pemuda, seorang santri dari sebuah pondok pesantren, kemudian begitu mengetahui ada perang di Surabaya, mendengar kemudian seruan dari Hasyim Asy'ari untuk berjihad, maka tergeraklah sosok ini bersama teman-temannya, dan ternyata dari desa Carangrejo ada 6 orang santri, ada 6 orang warga yang kemudian bergabung menjadi anggota Laskar Hizbullah, bergabung bersama 53 anggota Laskar Hizbullah lainnya, satu angkatannya dari Kabupaten Ponorogo, dan dikirim berjuang di medan pertempuran di Surabaya. 6 orang ini kebetulan mendapatkan tugas untuk di kawasan Sidoarjo, dan alhamdulillah sampai periode perang berakhir, ke-6-nya masih selamat begitu kembali ke rumah. Sosok Mbah Sukri ini luar biasa, bisa kita teladani menurut saya, karena begitu dia kembali ke rumah, kembali menjadi petani lagi dan meneruskan kehidupannya sebagai seorang warga biasa, petani. Suatu ketika beberapa waktu kemudian, komandannya pada waktu di Hizbullah memanggil dia, memanggil beliau untuk didata sebagai anggota veteran. Dengan menjadi anggota veteran, maka beliau akan mendapatkan pendapatan bulanan ya dari pemerintah sebagai veteran, yang kemudian dijawab oleh beliau dengan menolaknya. Kabarnya sang komandan sempat memarahi beliau mengapa mendapatkan pendapatan bulanan bagi seorang veteran,
yang jelas-jelas beliau adalah pejuang yang turut berperang di era perang kemerdekaan, tapi mengapa beliau menolak? Dan jawaban beliau cukup mencengangkan, bahwa beliau dulu ikut berperang di Surabaya, kemudian setelah perang berakhir turut menjaga tawanan Jepang di Nganjuk. Setelah itu perang kemudian kembali ke desa, adalah niatnya benar-benar ikhlas membantu negara dan tidak mengharapkan imbal balik dari negara, karena dia lillahi ta'ala berperang untuk kepentingan negara yang dia cintai. Ini sebuah nilai kepahlawanan menurut saya sangat luar biasa dan selayaknya juga dipahami oleh generasi penerusnya. Beliau juga meneruskan semangat kepahlawanan dari leluhurnya, bahwa leluhur Mbah Sukri ini dulu adalah pejuang-pejuang Laskar Diponegoro yang diaspora ke desa kami di Carangrejo pada selesainya Perang Jawa sekitar 1830. Dan ternyata semangat perjuangan dari leluhurnya itu masih terus terjaga api semangatnya hingga era Mbah Sukri yang diwujudkan dengan ikhlas membela negara, tidak mengharapkan imbalan apapun. Kira-kira apakah pernah ada sampai pesan-pesan penting untuk generasi penerus gitu ya, kalau sama-sama dulu bersamakan gitu, apakah ada pesan-pesan yang gitu terdengar gitu ya dari beliau, karena ini sangat apa ya, langkah gitu ya untuk ini. Saya pikir nilai-nilai keikhlasan memberikan dharma baktinya untuk negara tanpa mengharapkan imbalan itu adalah nilai berharga yang diajarkan beliau kepada kita semua. Dan itulah yang selayaknya menjadi salah satu contoh dari mempelajari sejarah dan mendapatkan makna dari nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhur kita di masa lalu. Ya, sebuah perjuangan tanpa imbalan ya, itu luar biasa ya. Ini juga menjadi nilai edukatif mungkin bagi para pencinta sejarah yang bisa digali lah seperti ini, digali dan dijiwai sebenarnya. Dan terima kasih ini kalau saya lihat dari segi lawannya sangat luar biasa, karena sampai 6 round dikirim untuk perang pun mereka menang ya. Ini karena keturunan perang gitu ya. Jadi sangat luar biasa. Ya, bagaimanapun beliau bersyukur juga diberikan kesempatan untuk tetap menghirup udara kemerdekaan. Dan selayaknya memang itu sebuah nilai berharga yang kita warisi untuk generasi kita sekarang dan masa datang. Semangat untuk berkorban membela negara itu bisa kita teladani dari beliau. Ya, itu pesan yang paling penting untuk diingat ya. Jadi semua perlawanan bukan dipaksa, tapi sebuah apa istilahnya dilakukan dengan rela, bahkan tidak menuntut pemerintah pun. Ya, orang-orang ini sangat apa contoh bagi generasi sekarang lah. Ya, terima kasih itu saja. Nah, ya, itu saja.